Selamat pagi Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabarnya Amang Inang? Sampai saat ini kami terus berdoa. Amang Inang, Remaja Napo Sebulung, jemaat yang terkasih, kami selalu berdoa kiranya Bapak Ibu saudara-saudariku tetap dalam perlindungan Tuhan dan kasih setia Tuhan. Kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan untuk hari ini. Mari kita berdoa. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya menyertai kamu. Amin. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pada hari ini adalah yang tertulis dalam 1 Korintus 3 ayat 23. Tetapi kamu adalah milik Kristus dan Kristus adalah milik Allah. Demikian pembacaan firman Tuhan. Jikalau saat ini saya bertanya kepada Bapak Ibu saudara-saudariku, siapakah pemilikmu? Dengan firman ini kita akan mengatakan pemilikku, pemilik saya secara pribadi adalah Kristus. Benar Bapak Ibu. Dan imanilah itu. Jikalau kita mengimani, meyakini pemilik diri kita ini adalah Kristus, bukan kita, maka cara pandang kita menjalani kehidupan ini akan berbeda. Benar Bapak Ibu? Jikalau kita tahu bahwasanya pemilik kehidupan kita adalah Kristus, maka segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita, pasti Kristus tahu. Apapun yang kita butuhkan, apapun yang kita harapkan, pasti karena kita adalah milik Kristus, berarti Kristus yang lebih dahulu tahu apa yang terbaik dalam kehidupan kita. Maka jangan susahkan hatimu, jangan susahkan pikiranmu dengan berbagai beban pikiranmu saat ini Bapak Ibu. Sungguh indah firman Tuhan saat ini. Pemilik kita adalah Kristus dan Kristus adalah milik Allah. Berarti linier dia, sejajar dia Bapak Ibu. Jikalau dikatakan di sana sejajar, jikalau manusia adalah milik Kristus, Kristus adalah milik Allah. Itu berarti adalah Bapak Ibu saudara-saudariku, kita adalah milik Allah Bapak Ibu, yang telah ditebus oleh Kristus. Bisa kita lihat Bapak Ibu, manusia adalah milik Kristus, Kristus adalah milik Allah. Berarti dengan kata lain Bapak Ibu, manusia adalah milik Allah yang sudah ditebus oleh Yesus Kristus. Maka ketika kita sudah menerima Yesus Kristus dan kita mengaku darah Yesus telah tercurah karena pelanggaran dan dosa kita dan kita sudah ditebus, maka benar Bapak Ibu, kita adalah milik Allah yang telah diselamatkan oleh Yesus Kristus. Maka di dalam kehidupan ini sehari-hari, dalam kehidupan kita, ternyata hubungan kita dengan Allah harus selalu terbina dengan baik. Harus selalu menyadari tujuan dan fokus kehidupan kita bukan pemenuhan diri kita, kedagingan kita. Walaupun ada banyaknya harapan, walaupun banyaknya keinginan, walaupun banyaknya kebutuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari Bapak Ibu, sesuai dengan mekanisme dalam setiap kehidupan. Jikalau masih anak-anak, butuh asuhan orang tua, remaja Napo Sebulung adalah anak-anak yang sedang mencari atau menetapkan jati dirinya. Jikalau sudah berumah tangga, fokusnya adalah dengan rumah tangganya. Lalu ketika Tuhan telah mengkaruniakan bagi dia anak, fokusnya adalah mengurus anak-anaknya. Dan ketika anak-anaknya sudah bersekolah, mencukupkan uang sekolah mereka, atau bahkan setelah tamat kuliah dapat pekerjaan, lalu menikahkan mereka. Dengan siklus-siklus kehidupan itu, pada akhirnya manusia akan tiba pada masa lonely, kesepian. Karena anak yang dinikahkannya juga itu adalah bukan miliknya lagi, tetapi sudah milik keluarganya yang baru terbentuk. Itu berarti Bapak Ibu saudara-saudariku, segala sesuatu yang melekat di dalam diri kita saat di dunia ini bukan milik kita atau bukan untuk pemilik kita. Sebab Bapak Ibu saudara-saudariku, di dalam dunia ini tidak ada yang abadi, tetapi kita harus ingat keabadian itu adalah ketika kita menjadi milik Kristus. Maka mari mengubah cara pandang, cara berpikir. Jangan terlalu tertekan oleh karena keadaan di dunia ini, tetapi saat ini binalah hubungan yang baik karena kita adalah milik Kristus. Jikalau kita adalah milik Kristus, maka hubungan kita harus tetap terjaga. Maka hubungan kita dalam doa, dengan pujian, dengan peribadahan kita harus tetap terjaga Bapak Ibu. Apa yang ada di dunia ini saat ini yang melekat di dalam diri kita boleh meninggalkan kita, tetapi kasih Yesus Kristus
tidak pernah meninggalkan kita. Maka tetaplah kuat, tetaplah semangat menjalani kehidupan ini, sebab Allah sungguh baik memberkati kita, sebab kita adalah milik Kristus. Maka ketika kita mengimani itu, kita akan dengan semangat, kita akan dengan bersuka cita menjalani kehidupan ini. Katakan Bapak Ibu, aku adalah milik Kristus. Kristus adalah milik Allah. Maka aku adalah milik Allah yang telah ditebus Yesus Kristus. Wah, sungguh luar biasa. Terselamatkanlah kita Bapak Ibu, tetap kuat, tetap semangat menjalani kehidupan ini. Amin, kita berdoa. Kami bersyukur ya Allah Bapa kami buat firman-Mu yang mengajarkan kepada kami supaya kami mengenal dan mengimani Engkau adalah pemilik kami. Jikalau Engkau pemilik kami, Engkau yang lebih tahu apa yang lebih utama dalam kehidupan kami. Jangan biarkan kami Tuhan putus asa, jangan biarkan kami Tuhan menjadi pribadi yang cepat menyalahkan atau menggerutu dengan situasi kehidupan kami. Tetapi biarlah kami bangkit dan semangat menjalani kehidupan ini. Sebab kami yakin dan percaya Bapa, di dalam kehidupan kami ini, kami harus senantiasa memuji dan memuliakan Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan lebih dari apapun. Hanya padamu-lah kami berserah Tuhan, sebab kami yakin dan percaya Kau melindungi kami, memberkati kami dalam kehidupan ini. Terima kasih Allah Bapa kami. Dalam nama-Mu Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya menyertai kamu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudariku. Tuhan Yesus memberkati. Horas.